Itu jadi tiket parkir 10.000, orang berdua bisa masuk dengan uang 10.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kuningan Mas Channel. Kita ketemu lagi di Bincang Santai. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang pariwisata. Ini kebetulan di sini hadir Bapak Abidin, SE, Ketua Paguyuban Pariwisata Kuningan. Jadi kita akan membahas ini mungkin ya, Pak Abidin. Ya. Membahas tentang situasi objek pariwisata pasca pandemi ya. Kebetulan kemarin kan sudah sekian lama ditutup gitu kan, sekarang dibuka. Bagaimana keramaiannya Pak Abidin ya, keramaiannya jadi membludak enggak gitu kan di tengah situasi ekonomi sekarang ini, apalagi Kuningan masuk kategori itu ya, kemiskinan ekstrim Level 3 ya. Oh, Level 3-nya ya, level 3 ya itu. Jadi itu Pak Abidin, jadi situasi terkini objek pariwisata di Kabupaten Kuningan itu seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Pak Deden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi yang disampaikan oleh Pak Deden ini, saya pertama-tama mengucapkan selamat siang menjelang sore kepada semuanya. Ya, kalau berbicara tentang masalah pariwisata di Kabupaten Kuningan dalam situasi kondisi saat sekarang, pertama ya perlu kita memberikan apresiasi lah kepada pemerintah daerah dulu, yang mana telah melakukan pelonggaran, melakukan perubahan regulasi, manakala beberapa bulan yang lalu telah mengadakan PPKM selama 2 bulan. Yang adanya PPKM ya secara otomatis untuk dunia pariwisata ini terjadi sebuah dilematis gitu kan. Dibuka bermasalah, tidak dibuka bermasalah. Gitu kan, dibuka karena ini menyangkut masalah wabah COVID-19 gitu kan. Dan tidak dibuka menyangkut masalah ekonomi karena yang namanya pariwisata itu berbeda dengan dunia usaha-usaha yang lainnya gitu kan ya. Pariwisata itu kan punya faktor ketergantungan. Yang pertama kepada regulasi ya. Kita ambil contoh kenapa saya berbicara pariwisata itu berketergantungan pada regulasi. Dan dalam masa PPKM setelah pemerintah mengeluarkan sebuah putusan dalam bentuk aturan itu kan, dalam bentuk aturan untuk penutupan, ya secara otomatis ya mati. Dan gitu, mati kenapa? Ya memang tidak ada pengunjung gitu kan, karena ditutup. Nah, tetapi walaupun setelah adanya pelonggaran juga, nah ini satu kesatuan Pak Deden tidak bisa dipisahkan gitu kan, antara regulasi Kuningan dengan pusat, regional maupun lokal. Nah, fakta yang konkret, nah setelah adanya pemerintah daerah Kabupaten Kuningan beberapa bulan yang lalu melakukan pelonggaran dengan dibukanya PPKM, pariwisata dibuka gitu kan. Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, bahkan Kerawang, Jakarta, dan kabupaten-kabupaten yang lainnya melakukan pelonggaran, ya otomatis pengunjungnya juga nggak ada. Kan gitu. Jadi ini sangat korelasinya sangat kuat sekali. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, menyangkut masalah regulasi daerah ke tiap daerah-daerah yang lain. Jadi faktor ketergantungan terhadap regulasi itu sangat kuat. Terus yang kedua, faktor ketergantungan terhadap masalah media. Ya, media seperti ya media sosial, ya media cetak, ya gitu, media online. Ini sangat ketergantungan itu juga. Kenapa? Karena tak itu sebuah informasi yang secara langsung itu kan bisa langsung diterima oleh konsumen. Dalam hal ini calon-calon para pengunjung atau calon-calon para wisatawan. Nah, dengan adanya media ini secara otomatis ini informasi lebih jelas, lebih cepat kan, itu lebih cepat diterima oleh para konsumen atau para wisatawan. Nah ini jadi sangat erat sekali dengan dua variabel yang dikatakan tadi, regulasi berikut
masalah media. Kan gitu. Promosinya lah. Ya promosinya kira-kira seperti itulah. Terus tadi yang dipertanyakan kepada saya oleh Pak Deden, situasi kondisi sekarang ini, ya alhamdulillah kita bersyukur telah adanya pelonggaran hampir beberapa bulan, gitu kan. Walaupun bagaimanapun juga perlu diakui secara jujur, ini kan masih dalam tahapan masa pandemi, gitu kan. Dan pendukung situasi juga ini kurang mendukung karena musim hujan, apalagi sekarang cukup cuaca hujan itu sangat ekstrim. Itu juga sangat berpengaruh untuk datangnya para pengunjung secara normal. Kan itu ditambah walaupun bagaimana juga ini kan bukan rahasia umum, ini lagi ekonomi, lagi inflasi, adanya inflasi. Bukti nyata terjadinya inflasi ini harga-harga itu udah pada naik ganti harga. Contoh bahan bangunan saja ya, bahan bangunan saja itu yang tadinya besi 1 in saja, yang tadinya itu Hermes, ini saya tahu 225.000, sekarang itu 390. Nah ini sangat berpengaruh dengan datangnya pengunjung ke Kabupaten Kuningan. Orang yang berwisata mungkin terjadi efisiensi anggaran, gitu kan, yang tadinya untuk berkunjung atau berrekreasi, gitu kan, ya biasanya 1 bulan sekali, mungkin bisa diundur jadi 2 bulan sekali, gitu kan. Mungkin ada juga yang tidak karena ini mengefisiensikan anggaran yang ada di orangnya masing-masing. Nah ini jadi pengaruhnya luar biasa lah. Artinya tidak seramai sebelum COVID ya, sebelum pandemi ya? Ya, tidak seperti itu. Karena sebelum COVID pandemi itu orang itu kan tidak takut, terus ekonomi normal, itu kan mungkin uang untuk jajan di rumah ada, terus uang untuk kepentingan di dapurnya ada, terus untuk anak sekolahnya ada, dan untuk kos biaya rekreasinya ada. Nah ini mungkin karena sekarang terjadi pengurangan untuk kos kebutuhan di para konsumen, itu kan mungkin karena situasi kondisi keuangan, mungkin orang terjadi mengefisiensikan anggaran dan mengefektifkan anggaran di keluarga masing-masing kayak gitu. Nah kalau tadi kan inflasi ya, ngepek juga mungkin kepada pengelolaan objek wisata, misalkan tadi itu karena harga-harga naik sehingga tarif masuk objek wisata jadi dinaikkan gitu. Ya, kalau efek dalam konteks secara langsung ada. Langsung ada karena kita juga kan punya neraca ya, neraca harian, mingguan, dan bulanan. Datangnya neraca pengunjung maksudnya. Dengan lemahnya daya beli, itu kan, ini kan inflasi ini lagi kontraksi ekonomi lagi tidak menentu sekarang. Nah ini yang pada akhirnya daya beli itu kan lemah. Nah ini sangat berpengaruh sekali, gitu kan ya. Ya efeknya jelas, efeknya memang pengunjung itu ya menurun jauh, gitu kan, jauh. Cuma kita bersyukur aja lah, bersyukur aja Pak Deden, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur masih kita diberikan panjang umur, sehat jasmani, sehat rohani, masih bisa bernapas, gitu kan. Kita masih bersyukur, gitu kan, adanya pengunjung, gitu kan, mau berapa aja untuk saat sekarang itu kita syukuri. Berarti tidak menaikkan, nggak ada penaikan, tiket masuk lah, gitu kan. Jangankan untuk menaikkan, harga yang ada aja kok repot, ekonomi lagi lemah. Padahal kan cuma berapa tiket masuk itu di... Kalau di Curug Landung berbeda, Pak Deden, manajemennya dengan wisata-wisata yang lain. Di Curug Landung itu tiket masuk itu orang masuk, ini contohnya supaya jelas nih. Orang naik motor seumpama. Boncengan berdua, kan gitu kan, berdua, suami atau istri masuk. Nah itu bayar 10.000. Masuk bayar 10.000. Nah uang 10.000 itu termasuk masuk areal wisata. Areal wisata. Nah diantaranya ada parkirnya, dan di situ bisa masuk menikmati di dalam wisata, areal wisata kan. Kebanyakan gitu kan di wisata-wisata yang lain orang masuk tiket parkir, gitu kan, ditambah tiket orang masuk. Jadi double itu. Double masuk. Kan contoh lah, tidak kurang, ini banyak. Masuk ada yang 20.000 per orang. Kalau duaan, contohkan yang tadi dengan suami istri berarti 40, tambah parkir berarti 45. Kalau di saya cuma 10.000. Nah, di dalamnya kan ada wahana di tempat saya. Kalau seumpama di dalamnya senang, gitu kan, mau ke wahana-wahana silakan. Gitu kan, mau ke wahana A, wahana B, wahana kolam renangnya, wahana selfie-nya, wahana air terjunnya, itu bayar.
Berapa itu bayar. 5.000, 10.000 atau berapa? 10.000 gitu kan. Jadi kalau dilihat dari tiket parkir yang di depan itu diinklude dengan parkir itu cukup murah sekali karena dengan uang 10.000 parkirnya ya orang berdua bisa masuk. Motor dan mobil sama. Mobil beda, mobil 15.000, mobil 15.000 dan kami tidak memaksa. Manakala orang satu rombongan ini sering terjadi, rombongan datang mobil gitu kan atau motor masuk bayar 10.000 dengan motor segala macam di dalam hanya ngopi pulang lagi nggak apa-apa. Coba kalau di tempat-tempat manajemen yang lain udah bayar per orang 20.000, 2 orang 40 jadi 45 dengan parkir gitu kan bedanya udah jauh. Nah, uang yang 10.000 itu Pak Deden jangan salah itu kita akan ada SOP-nya, standar operasional prosedur. Nah, apa jadi dasar hukum kita mengeluarkan uang 10.000 itu? Nah, ini ada kita kepada Perda, peraturan daerah tentang pajak kita. Ini pajak. Kenapa saya berbicara pajak? Karena ini lahannya juga lahan pribadi. Ini pajak. Nah, pajak Perda nomor berapa? Perda nomor 15 tahun 2010 tentang pajak daerah yang mengatur hal itu. Nah, ini harus dipisahkan. Tupoksi siapa kalau pajak daerah kemana larinya? Ya ke Dipenda, Dinas Pendapatan Daerah. Oh, bukan Disub. Bukan ke Disub. Disub itu yaitu dengan adanya Perda Retribusi nomor 4 tahun 2011. Itu yang mengatur retribusi parkir itu tupoksinya Disub. Nah, Disub jalan yang mana-mana saja tempat untuk yang kewenangannya Disub seperti Jalan Raya Pemda gitu kan, Jalan Siliwangi, bau jalan gitu kan. Bau jalan pasar. Itu Disub. Jadi jangan sampai salah mengartikan gitu kan, gitu kan yang adanya asumsi sementara aturannya lain. Atau gini lebih jelasnya mungkin antara pajak dan retribusi beda. Nah, kalau pajak itu karena lahannya milik pribadi, kalau retribusi itu milik Pemda. Atau Pemprov atau Dan kalau dihitung dari 10.000 Pak Deden, itu kan di Perda nomor 15 tahun 2010 udah jelas itu 30%. Apanya? Itu pajaknya ke pemerintah daerah. Dari total itu masuk ya? Berikut, makanya dari 10.000 kita 30%, itu kan ada lagi kan kalau parkir kan diurus. Siapa yang ngurus? Ada tukang jaga tiketnya, ada yang ngurus parkirnya. Kan gitu. Udah diambil 10%, diambil operasional. Nah, berarti kalau hitung-hitungan cuma per orang itu terhitungnya 2.500. Kalau 2 orang 2.500. Jadi saya mendapatkan 2.500. Per orang gitu. Jadi parkir jamaah nggak ada aksennya. Ya cuma kan kita tidak menghitung ke situ. Gitu jadi tiket parkir 10.000, orang berdua bisa masuk dengan uang 10.000. Dengan dia bisa menikmati di dalam gitu kan. Kalau dia senang masuk ke wahana-wahana silahkan bayar lagi. Kan begitu dengan murah meriah. 10.000 kan begitu. Ya berarti kan sekarang ini Pak Abidin itu kapasitasnya lebih ke pengelola objek Curug Gelandung ya Pak. Betul. Meskipun sekarang menjabat ketua paguyuban, lebih berbicara itu. Jadi saya lebih ini ya lebih fokus menjelaskan yang punya saya sendiri. Kenapa? Karena ya kalau punya yang lain kan itu manajemennya kan beda. Gitu manajemen. Soalnya kan kemarin juga sempat ramai juga ya di medsos mengenai apa tuh istilahnya ya penarikan 10.000 itu gitu kan. Mungkin bisa dijelaskan karena saya lihat di situ kan Curug Gelandung gitunya. Objek wisata yang dikelola oleh Pak Haji Abidin. Tiket atau apa tuh bacaannya kan untuk parkir tuh 10.000 angkanya gitu kan. Ya dengan ramainya itu pertama saya itu dianggap wajar. Kalau sifatnya otokritik ya. Untuk mengingatkan atau untuk meluruskan gitu kan. Dan ini juga salah satu pembelajaran atau sebuah edukasi cara menggunakan medsos kan gitu. Ini jangan sampai ya kita sembarangan menggunakan medsos karena itu kan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang menyangkut undang-undang IT. Jangan sampai menyerang personal, menyerang lembaga atau mendiskreditkan itu. Nah, kritik ini boleh gitu ya? Kritik boleh. Kritik nggak apa-apa. Asal mungkin yang beretika. Gitu kan. Yang tidak menyentuh kepada
yang tidak berbenturan dengan undang-undang IT gitu kan, dan hukum pidana ini yang berbahaya. Nah ini seharusnya pendidikan. Nah dengan ramainya itu ya saya nggak mempermasalahkan itu, silakan saja. Makanya dijelaskan itu kan, kita SOP-nya jelas, perdanya juga jelas. Perda itu kan turun undang-undang, yang membuat kan dewan dengan eksekutif gitu. Sebagai acuannya kemana lagi kalau kita kepada peraturan perundang-undang aja, itu ke perda. Itu ya dengan ramainya nggak apa-apa. Cuma ya itu kan hanya bentuk edukasi aja, edukasi. Dan saya sendiri memang masalah ini sudah dibawa ke ranah hukum, dan saya sudah mengkuasakan kepada kuasa hukum saya. Itu udah wilayahnya kuasa hukum yang akan menindaklanjuti dengan pihak Polres Kuningan, karena itu wilayahnya hukum. Nggak tahu bentuknya apa, saya kurang paham. Gitu kan, kurang paham. Hanya edukasi saja. Edukasi gitu. Lah, edukasi. Edukasi gitu kan, ya jangan sampai menggunakan medsos itu, hati-hati. Jangan sembarangan. Jadi jangan sampai kejadian belum tahu aturannya gitu kan ikut-ikutan. Gitu kan, harus tahu, ini harus berbasis data kalau berbicara. Cuman kan mungkin gini ya, saya ikut membela netizen juga kan, karena di situ tiket itunya itu kan bacaannya retribusi parkir, bukan pajak parkir atau tiket masuk gitu kan, seperti itu. Jadi mungkin melihat dari itu kan resmi mungkin tuh dicetak. Jadi bisa dijelaskan mungkin Pak Abidin itu yang betulnya retribusi atau parkir gitu. Pajak retribusi salah ketik lah. Salah ketik itu kita ya. Jangankan bikin cetakan karcis, maaf ya, undang-undang aja kok yang dibikinnya oleh tingkat pusat profesor. Suka salah ya. Suka salah. Suka salah, jangankan kayak begitu. Berarti intinya pajak. Ini perda nomor 15 tahun 2010 tentang pajak parkir daerah. Pajak parkir daerah, bukan retribusi. Bukan retribusi. Dan mengenai angka, karena mungkin sifatnya pajak, boleh memang 10.000 gitu. Bukan 10.000, jangankan 10.000, Pak Deden. Saya mau 50.000 nggak apa-apa, Pak. Oh, dibolehkan cara? Boleh, ya? Coba dibuka. Ini perdanya. Saya itu bawa data. Coba buka perdanya. Hanya pengaturannya sifatnya kayak begini saja. Nggak ada. Ini kembalikan kepada pihak manajemen. Nggak ada angka nominal ditetapkan. Karena ini menyangkutnya pribadi, Ya. Beda dengan retribusi. Kalau retribusi udah dituangkan langsung. Ada untuk kendaraan roda 4, untuk kendaraan roda 2 ada. Kalau ini enggak. Cuma di sini hanya dituangkan, yaitu di mana ya? Di pasal 46. Ini tentang pajaknya aja 30%. Udah. Store ke Pemda. Dinas Pendapatan ya. Dinas Pendapatan. Pemda sekarang. Iya. Jadi fakta ini perda undang-undang, ini turun undang-undang. Itu. Jadi mau 10.000, mau 20.000, mau 50, mau 100.000 pun kalau orangnya mau silakan aja, kan gitu. Pajak, itu ya. tidak melanggar hukum. Kayak Toserba juga kan, Toserba atau mal-mal gitu kan, itu milik pribadi termasuk. Pribadi, contoh di Kuningan di kota. Seperti Jogja. Ditambah rumah sakit Juanda, kita ambil contoh aja lah, sampel rumah sakit Juanda. Dengan itu berbeda, Pak. Karena itu di waktu. Mungkin bisa saja di Juanda per jam 2.000. Ya. Mungkin di Jogja per jamnya bisa 1.500. Kan kembali kepada manajemennya. Ya. Kalau seumpama 5 jam kali 2.000, ya 10.000. Dan siapa yang melarang? Kalau seandainya seharian 12 jam kali 2.000 ditetapkan di manajemennya, berarti kali 12 jam berapa? Berarti kan udah jelas 14.000. Ya. Karena itu milik pribadi. Nggak ada larangan. Itu maksudnya ke pajak daerah. Kecuali rumah sakit umum. Rumah sakit itu bentuknya pelayanan. Pelayanan, hati-hati itu pelayanan. Karena itu punya negara, ini punya rakyat secara umum. Boleh retribusi itu ditarik. Itu emang retribusi kalau rumah sakit. Masuknya ke retribusi. Ada aturannya. Ada aturannya. Nih ada perdanya. Perda nomor 4 tahun 2011. Berarti tidak dihitung per jam kayak mall gitu? Enggak. Oh, kalau rumah sakit umum ya. Atau fasilitas umum lah. Fasilitas umum. Fasilitas umum. Ini mah kan pribadi, rumah sakit Juanda pribadi. Jogja pribadi. Gitu. Itu mah dikembalikan ke pribadi sama aja. Cuma bedanya Jogja sudah sistem digital, elektronik. Kalau di kita kan masih manual. Itu aja bedanya. Siap lah. Mungkin itu Pak Abidin closingnya mungkin bisa himbauan mungkin dari kasus yang dialami oleh
Pak Haji nih, Pak Abidin, mengenai pajak parkir gitu kan. Sampai apa sempat viral di medsos lah seperti itu. Ya, dengan kejadian ini ada diambil hikmahnya, baik buat diri saya sendiri lah. Untuk koreksi, namanya manusia itu ada kekeliruan. Buktinya saya itu cetakan aja kurang kontrol. Pajak ya retribusi, padahal perdanya kan pajak. Secara hukum kan begitu. Nah, untuk semua pihak juga, untuk pengguna medsos gitu kan, di Facebook atau di yang mana yang lainnya, gitu kan, pembelajaran ini ambil hikmahnya, haruslah berhati-hati kita bernarasi, baik narasi yang sifatnya faktual atau dunia maya, apalagi dunia maya itu lebih berbahaya kalau menurut saya di dunia maya ya, karena tidak bisa gegabah langsung bisa ditarik, apalagi bisa meskipun bisa dihapus, screenshotnya udah ya screenshot kan sudah iya. Tapi wajar lah, saya mewajarkan kan netizen itu beragam latar belakang. Saya memahami. Ini bentuk pembelajaran, ini adalah sebuah edukasi, bentuk pendidikan, ke depan hati-hati. Tapi bukan dalam arti kata ke depan hati-hati tidak ada tindak lanjut. Ya harusnya yang pembelajaran harus ada tindak lanjut. Gitu kan. Nah, ini untuk pembelajaran kepada siapa saja kan gitu. Dalam aspek apapun kita berkomunikasi dengan orang, baik secara langsung kata saya tadi, secara langsung maupun lewat media, gitu kan, lewat medsos, ya harus hati-hatilah. Hati-hati, karena ini kuningan ini jangan sampai dibuat sebuah kekisruhan ya, kisruhan, karena Kuningan ini adalah sudah dijadikan unggulan, yaitu para wisata. Pariwisata jadi unggulan, dan itu perdanya udah jelas tahun 2018 direvisi tahun 2020. Kuningan maju, agamis, pinunjul, berbasis perdesaan, di dalamnya adalah para wisata. Mau apa lagi Kuningan kalau tidak menjual para wisata? Bukti nyata kita lagi masa pandemik, Pak Deden, masa pandemik, gitu kan, uang juga termasuk agak lagi sulit. Kenapa? Karena pengunjung yang diceritakan tadi kayak seperti itu, karena lagi fluktuasinya luar biasa. Karena masa pandemik, kita masih bisa mengundang travel sejawa. Oh, yang kemarin ya? Iya, itu travel sejawa itu inisiasi paguyuban bersamaan dengan uangnya itu apa tidak mengandung konsekuensi biaya? Mengandung, Pak. Itu biayanya mahal, tapi dengan segala konsekuensi, karena kita di paguyuban ingin membesarkan Kuningan, ingin menggerakkan ekonomi di Kuningan, dan Kuningan supaya dikenal bukan di lokalan antara wilayah 3 Cirebon saja, itu sampai ke nasional internasional. Dan bukti konkret Kuningan belum pernah dikenal oleh dari Jawa Tengah, oleh dari Banten sendiri, bahkan orang Bandung sendiri belum kenal yang namanya Kuningan, hanya taunya Linggarjati, hanya taunya Cibulan. Pas dibawa sama kami, sama rombongan waktu kita roadshow ke para wisata, mereka kaget, kok ini ada Mandi Rancan, kok di Palutungan beda, dengan kaki Gunung Ciremai yang menjulang tinggi, dengan udara yang segar, gitu kan, udara yang segar, dengan view-nya, pemandangannya yang luar biasa, gitu kan, dengan jalannya juga sudah memenuhi persyaratan, gitu kan, karena memang pemerintah daerah selalu berinovasi untuk membangun jalan dan melakukan penataan jalan, infrastruktur jalan untuk kepentingan para wisata. Nah, ini sangat menarik buat mereka. Ternyata mereka baru paham bahwa Kuningan ini sangat luar biasa. Bahkan ada statement dari Ketua IPI Jawa Barat, IPI itu insan pariwisata, itu Ibu Lia berbicara, Kuningan itu akan jadi go internasional. Kalau caranya begini, ya baru tahu potensi Kuningan. Jadi jangan dirusak Kuningan. Karena apa? Ini sumber PAD, Pak. Sumber PAD. Ini PAD-nya untuk siapa? Untuk membangun Kuningan. Ya biar Kuningan maju ekstrim lah. Betul. Cuman ya kembali ke tadi, mungkin kasihan juga kan Pak kalau dibawa ke ranah hukum gitu kan, netizen itu kan berbagai latar belakang. Kecuali kalau misalkan si netizennya itu misalkan dosen kayak gitu kan, pasti pendidikannya tinggi tuh. Kalau statementnya nutup pararugu, nah etalah. Ya ini kan pembelajaran, Pak Deden. Ini edukasi kan, pendidikan. Kenapa? Karena kita kembali lagi kepada hukum di negara kita. Setiap warga negara itu kedudukannya sama di mata hukum. Itu kan, silahkan kalau nggak merasa bersalah, ya silahkan aja.
gitu kan. Nah, adapun nanti kata Pak Deden kasihan, ya orang nggak kasihan gimana, kita kok sama-sama, jangankan antara manusia, kita kepada binatang aja nggak boleh. Kita ini kan, apalagi saya, mungkin Pak Deden dan yang lainnya itu umat Islam. Ya. Islam itu seperti apa? Rahmatan lil alamin. Ya, betul. Gitu kan, rahmatan lil alamin, harus paham ke situ. Gitu kan. Oke. Ya, Cukup, terima Pak kasih. Ya. Cukup Pak Deden. Siap. Assalamualaikum ya, warahmatullahi Pak Haji. wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ini can ditutup. Terima kasih nih pemirsa atas atensinya. Kita ketemu lagi nanti di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.